Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua dan juga selamat malam kepada Bapak dosen paroki yang saya hormati. Pada malam ini kelompok kami akan mempresentasikan proposal kewirausahaan yang bernama Kopikir, Kopi dan Pikir. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Sylvia Amanda. Dan saya Amelia Putri Pinata. Baik, berikut terdapat profil perusahaan yang akan dijelaskan oleh Amelia. Oke, baik. Jadi di sini berjudul Kopikir atau Kopi dan Pikir adalah kedai kopi berbasis keberlanjutan dan lokalitas dengan mengusung bahan ramah lingkungan seperti rice straw dan gelas kertas daur ulang. Kami berupaya mengurangi limbah plastik di lingkungan kampus. Dari sisi produk, kopi Robusta Lampung menjadi komoditas utama yang kami olah secara presisi melalui metode seduh manual dan espresso untuk mempertahankan aroma dan rasa khasnya. Kopikir juga akan menghadirkan suasana kedai yang nyaman untuk belajar dan berdiskusi, selaras dengan semangat berpikir kritis dan kreativitas mahasiswa. Adapun beberapa tujuan didirikannya Kopikir ini. Yang pertama, untuk membangun usaha kopi dengan pendekatan ramah lingkungan. Yang kedua, menyediakan kopi Robusta Lampung dengan kualitas terjaga dan harga terjangkau. Yang ketiga, mengedukasi pasar kampus tentang pentingnya konsumsi produk lokal dan keberlanjutan. Yang keempat, menciptakan wadah diskusi dan kreativitas berbasis komunitas mahasiswa. Dan yang terakhir, meningkatkan nilai ekonomi petani kopi melalui kemitraan langsung dan promosi produk. Selain itu, terdapat berbagai manfaat dari usaha Kopikir ini. Yang pertama, dari segi ekonomi. Usaha ini mendorong pemberdayaan petani kopi Robusta Lampung melalui kerjasama langsung dan promosi produk mereka ke pasar anak muda. Yang kedua, dari segi sosial, Kopikir dihadirkan bukan hanya sebagai tempat membeli kopi, melainkan sebagai ruang diskusi, refleksi, dan kolaborasi kreatif bagi mahasiswa. Karena kedai ini didesain untuk menjadi wadah yang mendukung kegiatan intelektual dan kewirausahaan mahasiswa. Dan yang terakhir, dari aspek lingkungan, penggunaan kemasan ramah lingkungan seperti rice straw dan gelas kertas daur ulang menjadi langkah konkret dalam mengurangi sampah plastik di lingkungan kampus, sekaligus mengedukasi pengunjung tentang pentingnya konsumsi berkelanjutan. Berikut analisis pemasaran atau analisis SWOT. Yang pertama, strength, yaitu kekuatan. Variasi produk yang luas. Indonesia adalah salah satu negara produsen kopi terbesar di dunia. Dengan adanya hal tersebut, maka Indonesia dapat menciptakan beragam jenis kopi. Di antara miliaran biji kopi tersebut, ada varietas-varietas unggul seperti kopi Toraja, kopi Wamena, kopi Flores, kopi Gayo, dan kopi luwak lain sebagainya. Ini artinya kafe berpeluang untuk menawarkan sajian kopi yang sangat variatif. Lalu variasi pengemasan. Kopi juga bisa memiliki variasi dalam hal pengemasan. Kopi bisa dijadikan panas dan dingin untuk dine-in atau dibawa pulang atau take away, dalam bentuk minuman botol atau cup maupun dalam bentuk produk bubuk. Selanjutnya, pangsa pasar yang luas. Utamanya, produk kopi dikonsumsi oleh generasi muda yang didominasi oleh penduduk berusia 15 sampai 65 tahun. Maka dari itu, dengan adanya kesempatan ini dapat meningkatkan penjualan terutama pada kaum remaja. Kemudian, lokasi yang strategis. Rata-rata coffee shop dibangun di lokasi yang strategis seperti mall, sekitar kampus, dan tempat-tempat yang ramai dilewati orang. Kemudian, weakness, yaitu kekurangan. Kopi adalah salah satu minuman yang bisa meningkatkan kadar asam lambung. Oleh karena itu, individu dengan penyakit lambung seperti MAH, GERD, atau yang lainnya harus membatasi konsumsi kopi. Dengan tingginya kadar kafein di dalam kopi, menyebabkan beberapa orang menghindari untuk tidak mengonsumsinya. Selain itu, kopi juga dapat mempercepat laju jantung sehingga membuat gelisah. Lalu, stok bahan baku yang tidak konsisten mengakibatkan variasi rasa produk. Kemudian, membutuhkan modal yang relatif besar. Kemudian, opportunity, yaitu peluang. Dibandingkan generasi muda di negara lain, remaja Indonesia lebih suka nongkrong atau berkumpul dan menghabiskan waktu bersama teman-temannya. Peluang ini dapat dimanfaatkan ke bisnis kopi dengan menyediakan beberapa jenis tempat dine-in, mulai dari yang dine-in di ruangan, di halaman maupun
terdapat budaya yang mendukung pertumbuhan bisnis coffee shop. Selain budaya nongkrong generasi muda, juga terdapat budaya lain yang mendukung pertumbuhan bisnis coffee shop di Indonesia, seperti budaya minum kopi sebelum kerja di Aceh, atau budaya nyeteh, yaitu melukis di atas rokok menggunakan ampas kopi yang ada di daerah Jawa Timur. Kemudian threat, yaitu ancaman, persaingan yang ketat dengan coffee shop lain di sekitar lokasi yang sama. Lalu tren kesadaran kesehatan yang lebih tinggi, mengurangi permintaan terhadap makanan dan minuman tinggi gula dan kalori tinggi. Kemudian pesaing yang menawarkan produk sejenis. Lalu di sini ada rencana anggaran biaya awal. Yang pertama, biaya pelengkap produksi untuk peralatan-peralatan yang dibutuhkan dalam membuat kopi seperti mesin espresso manual, dispenser, gelas kertas dan tutupnya, rice straw, tisu dan kantong plastik dengan total Rp2.795.000. Untuk biaya bahan baku seperti kopi bubuk robusta, kopi cair, gula pasir, air mineral, es batu. Ini untuk dua varian yaitu kopi susu dan espresso dengan total Rp2.810.000. Lalu berikutnya ada biaya operasional seperti sewa tempat, listrik dan air, transportasi untuk pengiriman bahan baku, gaji karyawan dengan total Rp6.300.000. Dan yang terakhir ada dana darurat dengan total Rp695.000. Jadi total keseluruhan untuk biaya awal adalah Rp12.600.000. Berikutnya biaya tetap per 1 bulan. Yang pertama ada biaya operasional dengan total Rp6.300.000 yang diuraikan untuk sewa tempat, gaji karyawan, listrik dan air, transportasi, pengiriman bahan baku. Lalu berikutnya ada biaya variabel, ini seperti bahan baku, gelas kertas dan tutup, rice straw, tisu dan kantong plastik dengan total Rp3.995.000. Jadi total untuk biaya tetap per bulannya adalah Rp10.255.000. Untuk perhitungan omsetnya, dengan target terjual 1000 gelas dengan dua varian yaitu 500 kopi susu dan 500 espresso. Untuk kedua varian ini dijual dengan harga Rp20.000 satu cupnya. Untuk varian kopi susu dengan perhitungan harga per buah dikali jumlah jual dikali sebulan. Rp20.000 dikali 500 cup dikali sebulan dengan hasilnya 10 juta rupiah. Begitu juga dengan varian espresso dengan perhitungan yang sama sehingga menghasilkan 10 juta per bulannya. Jika digabungkan omset dalam 1 bulan untuk dua varian yaitu 20 juta rupiah. Untuk perhitungan kotor dan bersih, yang pertama penghasilan kotor dengan perhitungan total omset 1 bulan dikurangi biaya tetap 1 bulan, 20 juta rupiah dikurangi 6.300.000 rupiah dengan hasilnya Rp13.700.000. Lalu penghasilan bersihnya dengan perhitungan total omset 1 bulan dikurangi biaya tetap 1 bulan ditambah biaya variabel, lalu 20 juta rupiah dikurangi 6.300.000 rupiah ditambah 3.995.000 rupiah, 20 juta rupiah dikurangi 10.255.000 rupiah, hasilnya 9.745.000 rupiah. Kesimpulannya, Kopikir hadir sebagai solusi kewirausahaan yang tidak hanya menjawab tren konsumsi kopi di kalangan mahasiswa, tetapi juga mengusung konsep keberlanjutan dan pemberdayaan lokal dengan mengedepankan kopi Robusta Lampung sebagai komoditas utama. Kopikir memadukan cita rasa lokal yang otentik dengan semangat ramah lingkungan melalui penggunaan kemasan eco-friendly. Melalui riset pasar yang mendalam, kami melihat peluang besar di lingkungan kampus, terutama di kalangan mahasiswa, dosen, dan tenaga pendidikan yang membutuhkan